Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, biar hari ini apapun dalam pergumulan masalah persoalan kami, tantangan yang begitu berat, yang memberatkan tekanan hidup, kebutuhan hidup yang naik, Tuhan kami percaya Engkau tetap memelihara, menjaga, melindungi kami semua. Melalui doa dan firman ini kami percaya iman kami meningkat, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Demikian juga mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 15, 17 dan 18. Dikatakan demikian, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ini Yesus memberikan gambaran, mengajarkan kepada orang-orang Farisi ahli Taurat. Kalau kamu dari Allah, dan kamu sungguh-sungguh dengan Allah dan mengenal Allah, pasti kamu akan tahu ajaranku ini dari mana. Kalau mereka bertanya ajaran dari mana? Siapakah dia ini? Kok bisa mengajar dengan kuasa padahal tidak belajar? Padahal mereka ini orang-orang saudara yang kenal Allah. Seharusnya tidak perlu tanya lagi. Karena ajaran Yesus ajaran yang luar biasa. Yang menyempurnakan segala bentuk aturan ajaran agama menjadi ajaran dalam kehidupan. Karena Yesus juga disebut jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu saudara, Yesus berkata kepada mereka bahwa ajaranku bukan berasal dari aku, tapi dari Bapa. Ingat saudara, bahwa Yesus datang dari Bapa. Yesus itu adalah Sang Firman. Ketika Allah berfirman, maka semua terjadi. Yesus itu bersama dengan Bapa. Oleh karena itu saudara, hari ini jangan pernah sampai kita meninggalkan firman itu. Karena firman itu adalah pelita, ya, terang bagi jalan kita dan hidup kita. Oleh karena itu setiap orang yang mereka tidak mau membaca firman Allah, setiap orang yang cuma mau mendengar saja tanpa membaca firman Allah, setiap orang yang datang di gereja hanya cuma mendengar satu ayat terus dikhotbahkan dengan teori-teori banyak. Nah, ini menurut saya bisa baik juga. Tetapi saudara, kita kurang tentang ayat bacaannya. Sehingga kita bisa disesatkan, sehingga kita bisa dibelokkan, sehingga kita bisa menangkap ajaran-ajaran dunia, pengetahuan dunia. Tetapi saudara, belum tentu itu juga baik. Walaupun itu menambah wawasan, tetapi firman itu hidup. Sehingga setiap apa yang diajarkan di gereja itu harus ada firman sebagai dasar itu sendiri. Sebab itu dikatakan ajaranku berasal dari Bapa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali lagi kepada ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus datang dari Bapa di surga. Banyak orang saudara sudah mulai mencari ilham bukan dari firman Allah. Mereka membaca buku-buku dunia, pengetahuan-pengetahuan dunia, orang-orang yang terkenal yang membuat mereka termotivasi, semangat, tetapi arahnya duniawi. Tetapi apa yang Yesus ajarkan kepada kita hari ini, supaya kita kembali kepada firman, karena firman itu datang dari surga. Dan yang kedua kita tahu saudara, pasti sekali, yaitu bahwa firman itu tidak akan kembali sia-sia. Apa yang dikatakan firman itu tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan terjadi dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita tahu, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ikuti, dia tidak kembali sia-sia. Contoh-contoh yang terjadi seperti apa? Kita lihat contohnya satu, saudara, yaitu Yakub. Bagaimana Yakub, saudara, meninggalkan semua harta warisannya gara-gara dia cuma mengejar tentang hak kesulungan. Sehingga apa yang didapatkan? Dia melebihi daripada kakaknya Esau.
Bahkan dia memberikan persembahan kepada Esau. Dia mendapatkan lebih walaupun di awal dia kehilangan karena imannya. Saudara, karena hati dan imannya itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan datang kepada dia waktu dia tidak punya harapan, waktu dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi dia sendiri, saudara, akhirnya kita melihat dia harus keluar dari rumah dan orang tuanya tidak bisa menolongnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tidur beralaskan batu, disitulah Tuhan berkata kepada dia, dan mulai Tuhan berkata menampakkan dirinya melalui, saudara, sebuah mimpi, yaitu ada tangga dari tempat dia tidur sampai ke surga, dan malaikat naik turun, dan kemudian Allah berfirman kepada dia bahwa dia akan menuntun Yakub kembali ke tanah asalnya dan diberkati Tuhan. Luar biasa. Sampai Yakub pun mulai mengurapi tempat itu, batu itu, dan dikatakan dari tempat bernama Luz menjadi Betel, disebut rumah Allah. Dan Yakub sendiri, saudara, berjanji, kalau aku diberkati, maka Tuhan Allah menjadi Allahku, dan apa yang aku dapat aku kembalikan sebagian kepada Tuhan. Luar biasa. Dan kalau kita juga melihat apa yang didapat oleh Abraham ketika dia mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, dia meninggalkan, saudara, tempat di mana dia mendapatkan kekayaan dan harta, tapi dia tidak punya anak. Dia pergi, tapi apa yang didapat? Dia mendapatkan tanah Kanaan, menjadi sebagai bapak orang beriman. Anak-anaknya punya warisan dan disebut anak perjanjian. Dan bangsa Israel dipercaya sampai Yesus pun lahir dari bangsa itu. Saudara, puji Tuhan, mari saudara, jangan sampai sia-siakan iman kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari saudara, setelah bacaan ini kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat saudara, dunia ini sudah gonjang-ganjing. Bahkan saudara, kalau kita melihat bagaimana kita tetap bisa tetap di atas. Kalau layang-layang itu masih tetap di atas, bukan berarti harus ada angin saja, tetapi harus ada tali yang tetap mengikat dia dengan tangan yang memegang tali itu dan yang menggerakkan layang-layang. Itulah hidup kita. Selama hidup kita boleh di atas, bukan karena angin persoalan, bukan karena juga yang lain, tetapi ada tali yang menghubungkan kita dengan Tuhan, dan Tuhan yang mengemudikan hidup kita. Maka saudara, kita dibelokkan ke sana, dan kita akan tetap menjadi layang-layang yang nampak dengan bagus. Tetapi ketika tali itu putus, maka hidup kita seperti layang-layang akan jatuh pelan-pelan ke bumi, saudara. Walaupun masih di atas, tapi jatuh ke bumi, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah punya hubungan dengan Tuhan melalui firman, doa, dan berjaga-jagalah. Ingat, hidup kita rumah Allah. Ada Roh Kudus. Tuhan akan tetap mengemudikan hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan. Saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, kami berdoa supaya mereka diberi kekuatan, kemenangan, dan diberikan hikmat, marifat, jalan keluar. Dan doa mereka boleh terkabul, harapan mereka boleh Tuhan terjadi. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless.